Assalamualaikum, halo Tribuners, apa kabar semuanya? Balik lagi di Lipstick, ulas tips cantik. Nah Tribuners, lipstick hari ini kita akan membahas mengenai laser endiak yang banyak banget fungsinya, yang salah satunya itu bisa menghilangkan flek hitam. Nah untuk membahas mengenai laser endiak ini, saya sudah bersama dengan Dr. Dea dari Klinik Kecantikan Puspita. Halo dok. Hai Mbak, Iya, apa kabar dok? Alhamdulillah baik Mbak, baik juga ya. Iya, baik juga dok. Lagi di mana ini dok? Sedang di klinik Mbak sambil praktek. Oh iya, backgroundnya klinik ya. Iya. Heeh. Dokter sehari-harinya praktek di Puspita ya dok? Iya, untuk sehari-harinya saya berpraktek di Puspita sama salah satu instansi pemerintah juga. Oh, double ya, jadi dokter umum juga ya? Iya, dokter umum di sini sama di salah satu instansi pemerintah. Oh ya, kayaknya saya tahu itu di mana. Iya dok. Nah dok, hari ini kita mau bahas soal laser endiak. Iya. Nah, gak apa-apa dok ya, minta waktu bentar ya. Endiak ini itu laser endiak ini sebenarnya laser apa ya dok ya? Sebenarnya laser ini adalah laser yang terbaru, adalah sejenis laser dengan teknologi menggabungkan dua gelombang sinar panjang. Jadi dia itu bertenaga untuk menembus lapisan kulit yang lebih dalam, jadi menembus lapisan kulit lebih dalam lebih dari laser-laser yang lain, tetapi tanpa merusak si permukaan kulit itu tersendiri. Jadi dia aman dan memang nggak ada untuk perdarahan, kayak gitu tidak ada. Itu. Iya, tapi kayaknya laser endiak ini bukan laser yang baru kayaknya ya, udah cukup lama kayaknya ya. Ya memang sudah cukup lama untuk di dunia kecantikan, memang laser ini cukup terkenal dan memang sekarang tuh di klinik itu banyak dipakai jenis-jenis laser, salah satunya laser endiak ini. Gitu. Iya, soalnya kayaknya saya sering banget dokter itu nyebut-nyebut soal laser endiak. Iya, laser endiak gitu. Karena memang laser endiak ini memang lagi merana kencang ya Mbak, karena memang efeknya juga memang bagus untuk kulit gitu. Jadi memang kelihatan banget gitu. Iya. Nah, kalau fungsi dari si laser endiak ini apa aja, Dok? Selain buat flek hitam? Untuk flek hitam. Selain untuk flek hitam, memang laser endiak ini difungsikan memang untuk mengatasi melasma. Melasma itu memang sejenis memang seperti flek hitam, tapi memang kadarnya berbeda sama flek hitam itu sendiri. Nah, kedua dia untuk bisa membantu untuk menghilangkan freckles. Freckles itu tahu ya Mbak sekarang yang seperti yang sekarang itu yang bintik-bintik yang suka dibiasin suka, itu juga bisa dibantu dihilangkan dengan si laser endiak ini. Yang kedua, dia juga untuk skin rejuve, yaitu meregenerasi kulit, yang kemudian dia bisa mencerahkan juga, menghilangkan garis-garis halus, dan yang paling penting dia bisa menghilangkan tato alis dan tato di badan atau di daerah-daerah tubuh yang lain. Oh iya. Tapi kalau sekarang orang freckles itu malah nggak mau dihilangin loh dok. Apanya Mbak? Freckles. Freckles, iya karena kan sekarang lagi kekinian freckles jadi banyak yang lain. Tapi kan sebelumnya, sebelum memang freckles lagi naik daun, sekarang banyak yang memang freckles yang memang minta untuk dihilangkan karena memang kan itu sebenarnya bawaan, memang dari badannya memang sudah ada selimut freckles seperti orang-orang yang di luar negeri kan rata-rata kan memang freckles memang banyak ya di mukanya ya. Iya, malah ada teknik makeup pakai freckles dok. Apa teknik freckles ada malah? Iya dok, malah nggak ya dibuat-buat tapi ya. Iya, jadi orang bukannya mau ngilangin malah dibuat-buat freckles-nya itu dok. Untuk yang freckles, tapi memang kalau untuk flek hitam dengan melasma sendiri, itu memang sekarang sangat mengganggu. Jadi memang harus untuk dihilangkan, bantu untuk dihilangkan. Tapi memang nggak semudah segampang itu sih, karena kan memang banyak faktor yang menyebabkan dari si flek hitam itu sendiri. Nah dok, ngomong-ngomong soal flek hitam dok, bedanya flek hitam sama melasma itu apa sih dok? Kayaknya agak-agak mirip ya? Agak-agak mirip ya sebenarnya ya. Sebenarnya kalau flek hitam itu adalah hiperpigmentasi dari kulit kita. Jadi memang biasanya dia dipengaruhi karena faktor usia dan paparan sinar matahari langsung. Jadi sehingga si kulit itu menjadi tipis dan dia sehingga mudah muncul noda hitam itu. Nah, tapi kalau untuk melasma itu sendiri biasanya dia banyak terjadi untuk ibu-ibu hamil karena dia dipengaruhi oleh hormonal, karena pengaruh hormonal ibu hamil kan tidak stabil antara hormon estrogen dan progesteronnya kan sedang meningkat. Jadi terjadi
jadilah sih munculnya peningkatan dari kadar hormona itu. Cuman untuk faktor membedakannya memang harus ada pengalaman itu sih Mbak yang untuk membedakan. Karena kan agak mirip nih antara flek hitam sama melasma, kadang sekilas terlihat mirip gitu. Kalau untuk flek hitam sendiri biasanya memang dia cenderung lebih hitam banget dan memang juga dia menyebar banget gitu. Tapi kalau untuk melasma itu sendiri biasanya dia lebih besar daripada freckles ukurannya dan dia lebih agak pudar daripada flek hitam gitu. Iya. Nah, Jadi kalau untuk membedakan memang terjun langsung sih Mbak. Nah dok, kalau kata orang dok, melasma itu tuh cuman muncul di kulit-kulit orang yang udah tua dok. Benar apa nggak dok? Enggak juga. Flek hitam banyak untuk di usia-usia memang yang sudah produktif. Karena apalagi sekarang mobilitas kita kan memang tinggi ya Mbak ya. Mobilitas keluar rumah, banyak aktivitas di luar dan memang yang membuat kita harus terpapar sinar matahari. Salah satu faktor yang untuk memunculkan si flek hitam atau melasma itu sendiri adalah sinar matahari yang memang saat-saat ini kan cuaca kita sedang ekstrim, nggak jelas, antara kadang terlalu panas, kadang juga langsung hujan, jadi kan nggak jelas. Salah satu penyebabnya ya karena paparan sinar matahari secara langsung dan penggunaan kulit tidak menggunakan tabir surya, itu yang malah bahaya. Jadi umur berapapun sebenarnya bisa bahaya membuat si flek itu gitu. Nah ya dok, balik lagi ke laser endiak dok. Itu kan tadi kan manfaatnya kan banyak banget tuh, kayak yang bisa diatasi kan banyak banget tadi. Nah itu berapa kali laser endiak itu semuanya itu tuh bisa diatasi? Apakah sekali aja udah kelihatan dok? Sebenarnya Mbak, kalau untuk sekali treatment sebenarnya sudah ada terlihat hasilnya. Tapi tergantung dari derajat pasien datang ke kita. Kadang pasien itu datang nggak harus banyak fleknya. Ada yang derajatnya langsung banyak dan tebal banget. Nah, kalau untuk yang tebal banget, kadang pasien itu merasa karena udah tebal banget, walaupun sudah berkurang memang tidak sesignifikan memang kita operasi plastik atau apa. Memang dia berkurangnya memang per titik dari tembakan si laser itu sendiri biasanya berkurang. Tapi banyak pasien yang memang kurang menyadari kalau misalnya dari pertama tindakan pun si fleknya itu mulai ikut menurun gitu. Jadi minimal biasanya kita lihat derajatnya 4-5 kali kunjungan. Kalau memang derajat fleknya memang agak ringan dan respon kulitnya baik, biasanya dengan itu flek akan mulai agak berkurang. Iya. Itu kalau dokter sendiri menyarankan itu berapa kali itu dok? Apa tergantung dari kasusnya dok? Tergantung dari kasus. Kita minta setiap pasien biasanya kembali dalam waktu 3-4 minggu dari tindakan pertama. Biasanya kita lihat dari di awal responnya gimana, nanti kita lihat apakah memang harus kita rencanakan lagi untuk laser ulang atau enggak. Tetapi diberikan lagi ke kepuasan pasien, karena kalau untuk kecantikan kan memang harus ada kepuasan antara dokter dan pasien sih Mbak yang menjalani. Iya. Nah, tapi itu dengan laser endiak itu dia benar-benar bisa bersih gitu ya dok ya. Misalnya fleknya itu benar-benar bisa bersih, bisa hilang gitu dok. Diupayakan seperti itu, cuman memang harus ada perawatan lebih lanjut. Apakah bisa kita menjamin di luar sana kita tidak kena sinar matahari, pemakaian produk skincare-nya baik, pemakaian tabir suryanya juga baik, karena kan kita nggak mungkin aktivitas dalam rumah sekalipun sih Mbak. Kita harus ada juga gitu. Iya. Nah, laser endiak ini ada ini nggak dok? Ada efek downtime-nya nggak? Kalau untuk efek downtime, laser endiak ini tidak ada Mbak, karena dia salah satu tindakan laser non-ablatif dan invasif. Artinya, di sini tindakan tidak ada perlukaan dan perdarahan sama sekali, sehingga efek downtime itu tidak ada. Iya, merah-merah gitu nggak ada dok ya? Apa kayak saya itu pernah di laser itu sekali itu hitam-hitam gitu nggak ada ya? Oh enggak, kalau untuk cuman merah hanya pada saat itu karena efek terkena sinarnya kan. Biasanya memang kalau ini di laser memang harus ada merah, harus ada kena merah, karena kan memang untuk kulit yang sensitif akan kelihatan. Tapi kalau misalnya memang kulitnya tidak terlalu sensitif, biasanya merahnya tidak seberapa kelihatan sih Mbak. Tapi merahnya kayaknya cuma sehari itu aja dok ya, habis itu hilang udah. Ya, merah biasanya cuma 1 hari itu aja dan besok menghilang. Tapi memang tetap kita sarankan pasien untuk tetap memakai krim iritasi selama 3 hari, karena memang takutnya bukan karena setelah tindakan, tapi takutnya setelah tindakan itu gitu. Nah, tadi kan dokter kan sempat ngomong kan
ada skincare pendukung ya, biar hasil Iya. dari laser NDIAC ini makin maksimal. Itu skincare apa itu nanti yang dokter kasih ke pasien, Dok? Apa Ya, tergantung tentunya. lagi dari itunya kasusnya? Oh, sebenarnya kita lihat lagi konsul awal pasiennya kondisi kulitnya gimana. Kita nanti akan ngerasikin, maksudnya di sini kita ngerasakan yang ngerasikin obat, ngerasikin krimnya. Kita lihat dari jenis kulitnya. Nanti kita lihat lagi. Kalau misalnya keparahannya memang parah banget, kita akan memilih krim yang memang cocok untuk wajah pasien itu sendiri. Jadi krimnya yang memang eh, harus menghidrasi kulit, harus tetap lembab, ya kan, bersih dan terhindar dari sinar matahari tentunya. Nanti ada rangkaian-rangkaian krim dari krim malam, krim siang, toner, sabun dan susu pembersihnya yang memang harus aman untuk pasien-pasien yang memang mempunyai masalah di flek hitam. Iya, tapi berarti dokter sesuaikan ya skincare itu dengan masalah apa, dia flek hitam, apa dia melasma, atau dia apa gitu ya, Dok ya? Ya, sejauh ini semua pasien yang untuk memakai krim kalau di klinik kami memang harus kami dikonsulkan dulu. Dikonsulkan, kita periksa, kita lihat masalah pasiennya apa, nanti kita pelajarin gimana cara krimnya yang cocok seperti apa dan penggunaannya dan tindakan-tindakan yang memang harus dilakukan pasien yang untuk mempercepat respon dan tentunya yang memang untuk kebaikan si pasiennya itu sendiri. Ya, nah kalau seandainya masalah kulit tadi dok sudah teratasi dengan laser NDIAC ya dok ya, contoh aja flek sudah hilang gitu kan, sudah bersih, itu dia perlu ada perawatan berkelanjutan nggak dok biar mencegah itu nggak balik lagi? Ya tentunya memang harus ada sih Mbak, karena kulit kan tetap harus dinutrisi dan dihidrasi kan ya, supaya memang tetap dijaga kelembapan, kekencangan, jadi memang harus memang 1 bulan sekali pun, walaupun kita tidak ada masalah kulit, setidaknya kita memanjakan kulit kita gitu. Iya. Nah perawatan berkelanjutannya itu apa itu dok? Apakah cukup skincare aja? Cukup memang skincare itu harus nomor 1 ya Mbak. Skincare adalah nomor satu perawatan yang memang harus digunakan untuk kulit. Istilahnya sih memang kita untuk menjaga karena aktivitas kita di luar sana. Yang kedua ada memang tindakan-tindakan yang memang bantu untuk mencerah, bisa IPL yang lagi hit sekarang, bisa chemical peeling untuk membantu si proses regenerasi kulitnya, macam-macam sih Mbak. Bisa facial, bisa yang lain-lain. Iya. Nah dalam kondisi kulit yang kayak gimana dok, yang dokter ngelihat nggak usah laser dulu gitu? Oh jadi nggak boleh laser dulu ya? Memang banyak sih Mbak yang mau datang untuk laser itu. Jadi memang kalau kita lihat dulu, pasien rata-rata kita dikonsulkan kita dulu. Jadi kalau misalnya pasien dikonsulkan, kita lihat apakah dia dalam misalnya agak berurusan banyak, atau lagi berjerawat parah, atau mukanya sedang merah-merah, iritasi dan mengelupas. Biasanya pasien kita tunda dulu untuk dilakukan laser. Biasanya kita arahkan untuk penyembuhan dari putusan, jerawatnya dulu, kemerahannya dulu gitu. Jadi biar aman, benar-benar aman dulu, mukanya sehat, nanti baru kita tindakan untuk pemikiran penghilangan si fleknya itu dari laser. Iya, amannya usia berapa dok laser NDIAC ini dok? Laser NDIAC biasanya sih 17 tahun ke atas semoga boleh sih Mbak, karena kan memang beberapa ada yang ada tanda lahir. Laser NDIAC ini aku tadi juga lupa, memang bisa juga untuk tanda lahir, menghilangkan tanda lahir gitu. Iya. Nah proses dari laser NDIAC ini berapa lama dok? Lama nggak? Proses pengerjaannya sebenarnya sebentar, yang tapi memang rutin pengerjaannya itu sekitar 45 menit sampai 1 jam pengerjaan. Jadi langsung datang ke kita, dikonsul, kita lihat keadaan mukanya, langsung memang setuju untuk di laser. Pasien itu masuk ke ruangan harus dibersihkan dulu mukanya, harus dibersihkan menggunakan spons, dicuci dulu, memang dalam keadaan bersih, benar-benar bersih. Setelah itu baru kita olesin krim anestesi untuk meminimalisir rasa sakit sebenarnya Mbak, karena kan emang rasa sakit orang kan beda-beda, memang harus ada prosedur anestesi lokal, anestesi lokal yang ada di muka kita. Jadi nanti kita olesin krim anestesi, nanti dilihat setelah 30-45 menit dicuci lagi, setelah dicuci dibersihkan lagi, baru diolesin karbon, baru dilakukan tindakan laser sekitar 10-15 menit. Oh ya dok, laser ini buat ibu menyusui sama ibu hamil aman nggak sih dok? Masih banyak yang nanya loh dok kayak gitu. Masih banyak yang nanya ya. Kalau ibu menyusui
sepertinya memang kalau di atas 4 bulan menyusui sepertinya sudah boleh untuk di laser, tapi kalau untuk hamil memang belum ada penelitian pasti yang melarang ibu hamil untuk laser, cuman memang takutnya karena sinar laser itu kan menembus. Sebenarnya sih memang muka yang di laser ya takutnya memang ada pengaruhnya, jadi memang selama ini kita tidak memperbolehkan ibu hamil untuk melakukan tindakan laser. Sebaiknya nggak usah dulu gitu. Tapi nanti masih bisa dok ya? Busui kalau misalnya usia anaknya sudah mulai 4 bulan, itu di tempat kita sini sudah boleh melakukan tindakan dan pemakaian yang normal gitu. Memang kita sekarang memang pemakaian yang normal di atas usia anak 4 bulan sih belum bisa. Nah dok, selama dia masih perawatan laser endiak, selama hasilnya tuh belum didapatkan, ada larangan nggak dari dokter? Misalnya dia nggak boleh ngapain, nggak boleh berjemur di pantai, apa nggak boleh ngapain gitu dok? Yang jelas sih kita tidak boleh, sekarang tuh kadang kan marak kita nggak boleh sih menggosok muka itu terlalu keras gitu mbak. Karena yang habis di laser, area yang habis di laser kan biasanya agak sensitif, jadi tidak boleh menggosok atau kayak aku biar cepet lah aku pakainya aku gosok biar fleknya hilang. Tuh pasti ada ibu-ibu yang kayak gitu ya, digosok sampai puas, sampai itu tidak boleh karena itu akan mengiritasi. Kemudian hindari mencuci muka yang memang membuat perih atau memang gatal. Jadi memang ada sabun-sabun muka yang membuat sih jadi muka kita jadi kering, gatal gitu-gitu. Kemudian kita harus menghindari sinar paparan matahari langsung, karena sinaran paparan matahari langsung malah nanti akan membuat flek itu malah makin bertambah karena kan memicu. Pakai sunblock ya berarti harus dok ya? Iya, tetap memang harus pakai sunblock setiap 4-5 jam sekali. Memang harus dicuci lagi dan harus pakai sunblock ulang gitu. Karena kan rata-rata SPF muka itu sekitar 25-30 SPF wajah untuk di wajah. Kalau dokter nyaraninnya berapa dok? 30 kah atau? Tergantung sih mbak di masing-masing krim. Kalau di tempat kita sekitar 25 SPF. Nggak ada. Jadi memang setiap 4 jam sekali pasien kita minta untuk pakai krim lagi karena kan kita di sini krim paginya sudah ada sunblocknya. Jadi kalau misalnya itu setiap habis sholat, jadi kita ajarkan pasien setiap habis sholat kalian cuci muka untuk sholat, nanti habis itu pakai krim lagi. Harus diulang ya dok ya? Iya, tetap harus pemakaian ulang karena kan memang ada paruh waktunya untuk pemakaian si sunblock itu sendiri. Iya. Oh pantesan dok ya, mungkin karena nggak diulang itu makanya banyak orang yang bilang gue udah pakai sunblock tapi kok masih gosong aja gitu mukanya gitu dok ya? Iya, karena banyak memang masyarakat itu yang belum tahu SPF 30 mungkin sepengetahuan masyarakat itu SPF 30 itu adalah 30 derajat kali menangkal panas. Sebenarnya bukan. SPF 30 bukan berarti kita 30 derajat menangkal panas, tapi memang perlindungannya sebanyak 300 menit gitu. Oh ya dok, ada yang bilang sunblock, ada yang bilang sunscreen. Bedanya apa dok? Apa sama ya? Sama sih Pak, sama. Cuman memang beda di pelafalan aja. Iya, soalnya ada yang nyebut sunblock, ada yang nyebut sunscreen. Bedanya apa gitu? Ternyata cuma beda istilah aja dok ya? Memang beda istilah, sebenarnya kan tabir surya. Ada yang ngomong tabir surya. Ya iya, ada yang bilang tabir surya juga. Ada yang itu mungkin bahasa Indonesianya tuh tabir surya itu ya. Nah, intinya kan tujuannya memang untuk menangkal sinar matahari secara langsung menembus kulit kita sih sebenarnya. Iya. Nah dok, ada yang lupa saya tanya tadi dok, dalam kondisi kesehatan yang gimana yang kita nggak boleh laser endiak? Apa kalau kita ada mungkin gangguan kulit gitu? Kalau untuk gangguan kulit ya memang jelas sih mbak, kalau kulitnya terlalu kering atau yang mengiritasi memang kita tidak menganjurkan untuk di laser karena memang sifatnya kan ada beberapa pasien yang tingkat kesakitannya tinggi, maksudnya anti nyerinya tinggi. Jadi memang sebenarnya itu nggak sakit gitu. Sebenarnya kalau di saya itu nggak sakit, tapi belum tentu di Mbak Dini itu nggak sakit gitu. Jadi di beberapa pasien yang memang mengalami gangguan kulit ya memang kita memang tidak akan lakukan untuk laser sih mbak. Tapi memang flek hitam itu termasuk gangguan kulit sebenarnya. Iya juga ya. Kalau gangguan kesehatan dok, ada nggak dok yang nggak boleh dok? Untuk gangguan kesehatan paling apa ya mbak? Kanker kayaknya sih sepertinya sebenarnya memang belum ada penelitian. Tapi saya pernah baca satu artikel yang memang kita laser itu memang nggak boleh untuk pasien-pasien kanker karena takutnya memicu sel-sel karena radiasi. Terus ada pasien jantung dan gula darah seperti itu. Kenapa dok nggak boleh dok?
bisa nambah Karena memperparah. mungkin kaget kali ya Mbak, alatnya karena sinarnya seperti itu takutnya memang membuat kaget pasien sebenarnya, tapi belum ada penelitian lebih lanjut sih sebenarnya gitu. Mungkin tanpa kita sadari pun, saya pun memang mungkin paling melakukan praktek yang memang ada pasien yang nggak bilang gitu, mungkin bisa juga. Tapi memang kalau yang saya tahu ya untuk penyakit kanker yang memang tidak bisa dilakukan laser gitu. Iya. Nah dok, ngomong-ngomong soal flek hitam dok, balik lagi ke flek hitam. Kenapa flek hitam itu bisa muncul? Matahari kah? Usia? Atau apa gitu dok? Kalau faktor utama itu adalah matahari sebenarnya, karena kan kita beraktivitas tinggi ya, mobilitas tinggi. Salah satunya matahari, yang kedua usia, yang ketiga sebenarnya obat-obat hormonal. Sebenarnya seperti pilihan obat-obat hormonal tuh contohnya adalah PKB itu sendiri. Kadang memang yang memicu dan faktor resiko dari si flek hitam itu sendiri. Jadi memang dia banyak faktor-faktor yang memang memicu untuk timbulnya itu. Salah satunya kalau pemakaian krim yang salah juga, yang terlalu tinggi hidroquinonnya, efek sampingnya juga bisa ke flek hitam. Itu lama-lama. Iya. Kalau pakai make up yang salah, bisa juga nggak? Kalau pakai make up sih sejauh ini sih tergantung komposisinya sih, saya nggak bisa lihat dulu ya komposisi make upnya apa. Kalau misalnya komposisi make upnya yang memang mengandung zat yang memang berbahaya, yang mungkin bisa akan terjadi sih flek hitam itu sendiri gitu. Iya. Nah, ciri-ciri dari flek hitam itu apa dok? Dan biasanya tuh muncul di daerah mana paling banyak dok? Ciri-cirinya ya biasanya sih paling banyak dikeluhkan pasien kalau yang datang ke kita adalah keluhannya di wajah. Di wajah itu pasti pipi timbul kehitaman, melebar, terus berwarna, kadang-kadang kan yang menjalar ke hidung, ada yang di hidung, ada yang di bawah di atas bibir, kemudian ada yang di dahi, macam-macam sih pasien, sampai ada yang pernah ke leher dan ke lengan sampai ke badan pun pernah gitu. Iya. Nah, ada yang bilang dok, flek hitam ini tanda-tanda, salah satu tanda dari penuaan. Benar nggak? Iya benar. Karena kan tadi saya bilang faktor resikonya salah satunya adalah usia. Jadi flek hitam itu timbul karena kan faktor usia. Faktor usia kan karena hormon melaninnya sudah mulai berkurang. Jadi memang tidak ada lagi. Jadi memang faktornya dari usia memang sangat berpengaruh. Biasanya orang-orang yang memang pengaruh hormonal itu seperti orang yang sudah menopause, kan dia hormonalnya sudah tidak ada, kan faktor hormonal itu berarti memang bisa karena faktor usia untuk membuat si flek itu jadi muncul. Iya. Nah, flek ini bisa diatasin hanya dengan skincare nggak dok? Apa harus pakai laser kayak tadi itu aja dok, baru bisa hilang? Baru bisa hilang. Sejauh ini sih memang pasien banyak yang nanya seperti itu ya. Kalau untuk skincare memang akan membantu untuk mengurangi, tapi memang harus lama nggak prosesnya kalau untuk cuma skincare. Jadi makanya pasien diminta untuk tetap melakukan tindakan rutin. Jadi memang perawatan memang nggak hanya laser sebenarnya yang untuk bantu untuk mengurangi flek. Kita banyak, salah satunya tapi memang laser yang karena kita bahas di sini. Salah satunya adalah laser, tapi memang ada juga chemical peeling, ada derma white, ada PRP dan steam PRP yang memang bantu memudahkan si flek sendiri itu. Oh gitu. Jadi kalau pakai skincare sebenarnya bisa, tapi kurang ya, kurang mantul ya Mbak, kalau sekarang kurang mantul. Kurang mantul. Wah, dokter bawa juga. Iya. Karena memang harus ada sabar, karena flek ini secara hormon kita masih terbentuk, aktivitas di luar masih banyak, flek pasti akan tetap terus dibentuk kan, jadi memang butuh macet. Kalau dok? Waktu juga gitu, nggak cepet kan, beri juga kalau misalnya kita makain memang bagus, tapi memang untuk tindakan kurang ya kadang-kadang memang ada beberapa ya tetap akan seperti itu, berkurang tapi memang belum maksimal gitu. Nah dok, terakhir gimana cara mencegah flek hitam dok? Mencegah flek hitam ya tentunya kita harus rajin memproteksi diri kita sendiri. Yang jelas kita harus menggunakan krim yang aman, seperti krim malam yang aman, penggunaan skincare yang rutin akan menghasilkan kulit yang cantik dan kulit yang sehat gitu. Iya. Oke dokter, sebelum saya tutup ada yang mau dokter sampaikan? Sampaikan untuk penuntut Tribun ya, jangan lupa untuk tetap menjaga kesehatan di dalam pandemi ini. Jangan lupa juga untuk tetap
walaupun tetap takut untuk keluar rumah, tapi jangan takut untuk datang ke klinik kecantikan Puspita tentunya. Nah iya, nah itu dok, masih banyak dok yang takut ke klinik kecantikan dok. Iya. Karena kan Tenang. kadang dipegang-pegang gitu ya. Tenang Mbak, kalau untuk di sini semua protokol kesehatan memang sudah kita jalankan, termasuk seluruh staf dan pegawainya pun sekarang sudah diimunisasi semua dan memang aman. Insya Allah aman karena memang kita melakukan sesuai protokol dan SOP yang ada. Iya. Oke dokter Dea ya. Dokter Dea terima kasih banyak ya dok ya atas waktunya dok. Iya, sama-sama Mbak. Iya, terima mohon maaf kasih. sudah mengganggu prakteknya. Mbak. Iya, makasih dokter. Sampai ketemu lagi. Iya Mbak. Oke Tribuners, itu tadi obrolan kita bareng dengan dokter Dea. Sampai jumpa lagi di lipstick berikutnya.